Saudara merasa bersuka cita, haleluya. Iya. Saudara, saya ingin kasih tahu. Saudara mungkin berpikir setiap minggu datang ke gereja, setiap Rabu datang beribadah ke gereja, bahkan minggu ada yang 2 kali. Tapi anehnya kok nggak bosen-bosen ya? Justru pada saat kita datang ke gereja 1 kali, 2 kali, kita mengalami suatu hal yang baru, terus diperbaharui di dalam Tuhan. Benar ya saudara ya? Saudara bosen nggak datang beribadah? Ya. Kalau bosen itu kebangetan saudara ya, karena orang Kristen yang beribadahnya datang ke gereja. Kalau sepupu kita datangnya ke masjid. Mereka justru kalau kita perhatikan 1 hari berapa kali saudara? 5 kali. Mereka pagi-pagi jam 4 itu sudah mulai pengajian, jam 4:30 sudah adzan. Mereka ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita jangan sampai tertinggal. Haleluya saudara. Kita harus berikan lebih yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tidak berlama-lama saya percaya semakin saudara banyak beribadah, semakin saudara akan mengerti apa itu kerajaan Allah yang sebenarnya. Kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama Roma pasal 14 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, silakan duduk. LCD jangan dihilangkan, tetap. Haleluya. Saudara, mari perhatikan di dalam Roma pasal 14 17 ayat yang ke-17. Kerajaan Allah ternyata bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi apa saudara? Soal kebenaran. Kebenaran. Kita bahas satu-satu biar cepat. Lawan kata dari kebenaran apa saudara? Enggak, iya betul, tapi kurang mendekati. Lawan dari kebenaran apa? Antonim dari kebenaran apa? Salah. Lawan katanya antonim. Kalau sinonim persamaan kata, kalau antonim lawan kata dari kebenaran. Salah. Ayo, bahasa Indonesia dapat nilai berapa? Haleluya. Antonim dari kebenaran adalah apa sih yo? Kebohongan, dusta. Ada benar, ada bohong. Saya suka berbohong. Berarti lawan katanya adalah saya adalah orang yang benar. Jadi kalau orang ya yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, berarti dia sedang mengusahakan kerajaan Allah tinggal tetap dalam kehidupannya. Perhatikan ciri-ciri orang Kristen atau orang percaya dalam kehidupan sehari-hari, buah apa yang dia hasilkan. Saya mau ajak saudara malam hari ini untuk kita melihat diri kita. Setiap hari apa yang kita hasilkan? Apakah engkau sedang membangun kerajaan Allah atau engkau sedang masuk dalam perangkap setan atau kuasa kegelapan? Karena kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, bapa dari segala dusta adalah iblis. Jadi kebenaran datangnya dari Tuhan dan itu berasal dari kerajaan Allah. Jadi saudara sekarang mulai renungkan di dalam keluargamu, apakah engkau sering berbohong dengan suamimu? Apakah engkau sering berbohong dengan istrimu? Apakah engkau sering berbohong dengan anak-anakmu? Saudara, nek bapak ibunya itu karena pusi, mesti anaknya dari tukang pusi. Loh, karena anak itu pencontoh yang baik. Saudara nggak usah banyak ngomong, tapi misalnya contoh, dulu saya pernah ada satu cerita lucu. Seorang teman saya waktu itu bukan teman, saya juga diceritain. Dia bukan dalam Tuhan. Dia itu ambil barang kredit, ya saudara ya. Terus dia itu waktu jatuh tempo belum bayar.
Nah, didatangilah sama si penagih utang itu, saudara. Nah, karena dia malu sama tetangga kanan kiri, si ibu ini ngomong sama anaknya, "Nah, nanti kalau ada orang sini cari mama, bilang nggak ada." Itu saudara. Namanya anak-anak itu kan kata Tuhan kalau masih di bawah 12 tahun itu masih akil balik, belum mengerti mana benar mana salah. Mereka masih jujur, masih polos, ya. Pada waktu orang itu datang mau menagih hutang, ditanyain, "Dek, mama mana?" Anaknya dengan polos jujur berkata seperti ini, "Mama bilang katanya mama nggak ada di rumah." Loh, berarti ada di rumah. Mama bilang nggak ada di rumah, ada nggak di rumah? Ada tuh di jalan. Saudara, kalau anak kita diajarin yang seperti itu, nanti anak kita saat berteman itu pun mereka pasti akan berbohong. Nah, saudara, makanya saya sama Ibu Gembala, puji Tuhan dari kami menikah sampai sekarang tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya transparan, terbuka. Kenapa? Karena kami tahu prinsip firman Tuhan ini. Kami membangun kerajaan Allah dalam keluarga kami, sehingga atmosfer surgawi menyertai kami, dalam keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Karena diproteksi sama Tuhan. Saudara tahu nggak kerajaan Allah raja siapa? Ya Yesus. Jadi kalau kita membangun kerajaan Allah, pasti Yesus yang bertahta di sana. Haleluya. Jadi saya mau ajak saudara malam hari ini, mari kita bercermin dalam usaha kita. Banyak yang punya toko, ya. Saya sih nggak ngerti ya sistem jual beli di toko seperti apa. Saya juga nggak mau menggurui karena salah ya. Tapi kalau misalnya saudara punya beli barang, belinya misalnya kalau bahasa sini kulakan ya. Kulakannya 5.000, setelah 5.000 ada orang beli, "Pak, ini harga barang ini berapa?" "Wah, aku aja ngambil dari sana itu 10.000. Boleh nggak kira-kira seperti itu, saudara? Boleh. Nggak boleh, itu berbohong. Berbohong bapaknya siapa? Iblis. Loh, itu firman Tuhan yang ngomong loh, bukan saya. Bapak segala dusta adalah iblis. Tetapi kerajaan Allah berbicara saudara mau pilih yang mana? Kalau saudara memilih kebenaran, pasti diberkati oleh Tuhan. Jujur ya Pak. Jujur. Lebih baik ngomong gini, "Ini barang berapa Pak?" "Aku jualnya 8.000. Loh, emang modalnya berapa?" "Ya rahasia. Kami rahasia perusahaan." Loh, benar nggak saudara? Masa kita mau jujur, "Ini kulakannya 5.000, tak jual sama bapak 8.000, ya nggak ada yang mau beli." Nggak makan kata Pak Timotius. Benar nggak saudara? Iya. Tapi jangan pernah berkata, "Kulakan 5.000, belinya aku 10.000 dari sono." Saya sering loh beli barang tukangnya dari aku aja belanja dari sana 8.000 kok. Padahal saya tahu tulisannya cuma 4.000 saudara. Tapi daripada saya belinya jauh ya saya bilang dia aja dapat ini. Ini bapaknya setan. Kan begitu aja tukang pusing saudara. Kalau orang sepupu kita bilang enggak berkah, nggak diberkati sama Tuhan karena hasil dari ketidakjujuran atau bohong. Haleluya. Nah, jadi yang pertama kebenaran. Kalau saudara ingin membangun kerajaan Allah dalam usahamu dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang Alkitab katakan, maka perkara-perkara besar Tuhan akan percayakan di dalam usaha saudara. Makanya saya kasih tahu saudara ya, firman Tuhan katakan seperti ini. "Jika engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri," Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13, "maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, membawa engkau tetap naik dan bukan turun." Asalkan kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berarti kalau kita berusaha, kalau kita bekerja, kita tetap patokan atau nilai-nilai yang kita tanamkan adalah firman Tuhan, percaya kita akan Tuhan bawa naik ke atas. Pasti terjadi. Tapi kalau usaha kita dibangun dasarnya adalah kebohongan, pekerjaan kita dibangun dasarnya kebohongan, pernikahan kita, keluarga kita dasarnya adalah kebohongan, tinggal tunggu waktu. Apa saudara?
bom itu meledak, boom. Karena namanya kebohongan, namanya durian, namanya maaf, bangkai disimpan di mana saja pasti tahu. Haleluya. Saudara mau bangun usaha saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, milih dengan kebenaran firman atau dengan kebohongan yang dari setan. Haleluya. Saya percaya semua pasti rindu saudara bangun dalam kebenaran, karena itu syarat untuk kita membangun kerajaan Allah, sehingga Yesus sungguh-sungguh ada di sana. Perlu diusahakan. Jadi kerajaan Allah nggak ujung-ujung teko. Tuhan, aku rindu kerajaanmu datang. Kita terlalu percaya diri kerajaan Allah udah bareng saya karena saya sudah berdoa. Enggak segampang itu. Ada proses yang kita harus lalui. Dulunya bohong, tapi setelah ngerti firman Tuhan ini, ya pelan-pelan bohongnya dibuang. Yang suka menipu, sedikit-sedikit jangan mulai menipu lagi. Mulai belajar ngomong apa adanya. Saya lebih baik ngomong apa adanya. Orang yang mau sebel, mau benci sama saya nggak apa-apa. Yang penting saya sampaikan sesuai kebenaran firman. Dan satu hal, tidak ada modus. Kalau di YouTube lah kita kenal modus, kayak sampai muncrat kabur. Jadi kalau kita ngomong kebenaran, nggak ada modus, orang itu pasti diberkati. Tapi kalau ada modus, orang itu pasti merasa nggak damai sejahtera. Haleluya. Yang kedua, langsung ada apa saudara? Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran dan apa saudara? Damai sejahtera. Damai sejahtera lawan katanya apa saudara? Gelisah. Gelisah. Lawan kata dari damai sejahtera apa? Haleluya. Ayo kita harus mengerti. Jadi kita biar tahu posisi kita ada di mana. Tadi saya sudah kasih tahu. Kalau dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, karena ini bersentuhan dengan sehari-hari kita. Ada kehidupan kita berteman, berkeluarga, berusaha, bekerja. Kalau dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan apa adanya, itu pasti diberkati Tuhan. Tapi kalau dasarnya kebohongan, tinggal tunggu waktunya pasti nyungsep. Itu yang pertama. Yang kedua, damai sejahtera. Lawan katanya tadi Ibu Vicky bilang gelisah. Yang lain apa? Tidak ada kedamaian. Ya itu mah dibalik, tidak ada kedamaian. Haleluya, kan benar. Damai sejahtera apa? Keluarganya ribut terus bisa juga kacau. Kacau, bisa juga kacau. Ribut juga bisa juga. Saudara, lawan kata dari damai sejahtera itu adalah sedih, susah, gelisah, khawatir. Banyak sekali kamus bahasa besar Indonesia mengartikannya. Saudara sekarang lihat hidup saudara. Yang saudara alami sekarang, saya nggak ngomong minggu kemarin, 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu. Sekarang saudara masuk ke tempat ini, apa yang engkau rasakan? Oh, saya bersuka cita, Pak Gem, tadi musiknya luar biasa. Saya juga bersuka cita. Haleluya. Saya juga kagum loh saudara. Kalau memang di tempat ini saya melihatkan begitu on fire-nya. Makanya kalau kita on fire-nya Tuhan, nggak pernah tutup mata. Dia semakin melengkapi. Saya kalau lihat Pak Timotius sampai gini nih, kalau Pak Timotius mukul-mukul kamu. Wah, ya kan saudara. Saya juga ikut-ikutan saudara, joget aja saudara. Karena memang itu lahir dari apa saudara? Lawatan Tuhan yang begitu dahsyat. Saya ikut-ikut joget tuh karena menikmati. Memang tadi benar-benar menikmati saya. Pak Timotius kalau Pak Umar mukul simbal, damai sejahtera nggak saudara? Sukacita nggak sih? Sukacita. Itu nggak dibikin-bikin saudara. Masa Pak Timotius mau gini-gini sendiri kan lucu saudara. Karena memang bersukacita. Nah, damai sejahtera itu dunia bisa berikan. Harta kita bisa memberikan damai sejahtera. Uang kita, kekayaan kita, apa yang kita miliki itu bisa mendatangkan damai sejahtera. Tapi sementara. Saudara lagi sedih, lagi gelisah. Damai sejahtera itu bisa juga lawan katanya adalah ketakutan. Saudara, hari-hari ini akibat wabah pandemi ya, begitu membuat goncang anak-anak Tuhan.
orang percaya ya, yang katanya ngakunya anak Tuhan. Saya bukan berarti menantang ya, saya tetap melakukan yang pemerintah himbau, yaitu untuk melakukan protokol kesehatan tadi ya. Saya pakai masker di Jakarta, kalau saya di Gembala aja waktu ke Jakarta, wah ibu Gembala itu seret super duper seret, saya sampai kadang capek, udah cuci tangan, suruh cuci tangan lagi. Mah, yo agak coba ini lah. Wah ini demi semua orang. Wah saya termati hebat sih, tapi suamimu tersiksa ini. Ibu Gembala luar biasa saudara. Kalau saya mungkin kan namanya laki-laki, kalau saya kata gini lah, teruslah hidup mati di tangan Tuhan kok. Yang penting saya udah pakai ini. Karena saya tahu di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28 firman Tuhan jelas di sana berkata seperti ini. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa kita. Andai kata Tuhan izinkan saya mati lepek-lepek sudah, ya wis rampung taman. Saya bukan nantang, saya bukan berarti pengen mati, bukan. Tapi saya tahu, karena setiap hari saya membangun kerajaan Allah, sehingga damai sejahtera itu membuang rasa takut saya. Amin. Saudara, saya pastikan kalau engkau melawan rasa takutmu dengan kekuatanmu, dengan kehebatanmu, dengan caramu, ya pasti nggak bertahan lama. Wah, begitu mendengar satu motivasi, jangan takut, percaya, Tuhan pasti, wah semangat, saya nggak takut. Pulang, masker dilepas, saya nggak takut. Tapi begitu nanti dengar kabar berita yang menakutkan, di sana dipati, pendetanya mati, di sana pendetanya mati, takut lagi, ngeri juga ya. Saya pakai masker, di rumah aja pakai masker, saya kadang sebel sampai Gembala, kamu kok memperlakukan saya kayak orang Nasib? Saya datang pulang dari Jakarta, saudara, disemprot disinfektan juga. Waduh, saya sebel sekali ya. Nah, saya itu juga tahu diri lah. Kalau ada saya punya di Jakarta itu namanya saya namanya lupa ya, Ci Ani ya, Tante Ani ya, kalau panggil Tante Ani. Tante Ani itu saya senang sekali. Saya kalau di Jakarta, saudara, terkenal sebagai gembala oma-oma. Jadi saya suka setiap minggu, bahkan mungkin sebulan 2 kali saya ajak oma-oma itu saya satu mobil saudara, jalan-jalan saudara. Senang-senang ke apartemen mereka, ke mall, kemana. Jadi saya ngomong oma-oma karena lucu kalau saya lihat mereka ini, itu latih saya sabar saudara. Tapi ada satu oma-oma yang agak unik saudara. Ini orang saking jujurnya, saking semangatnya membangun kerajaan Allah, jadi sama sekali gak ada kebohongan di sana. Kebenaran yang diomong terus itu kebenaran, tapi kadang kebenaran itu melukai hati, saudara. Ada seorang waktu itu beliau ulang tahun, ada namanya tim dari gereja itu membuat satu sulap, ya, sulap untuk anak-anak yang datang ulang tahun. Nah, saudara tahu, ini sulapnya itu tim kreatifnya itu udah latihan sepanjang hari itu capek banget ya. Jadi kebetulan rumah Aninya duduk di belakangnya si tim sulap itu. Aduh saya sampai geli, gak bisa diajak kerja sama karena saking jujurnya saudara, yang orangnya lempeng banget saudara. Dari Buddha jadi Kristen, waduh benar-benar radikal saudara, jujur banget. Ini si Aryan begini, nah Aryan kan ada itu di dan namanya kuliah itu. Dia itu gini, kalau sulapnya GPI itu kan maaf, sulapnya anak-anak muda ini pakai kain hitam, kakinya diangkat satu terus bilang ini, kakiku hilang satu, ya kan? Anak-anak tepuk tangan sendiri, hebat, kakak hebat. Anu di belakang ini, tahu dirilah, bohong melulu. Kakinya itu loh, diumpetin, waduh. Memang karena jujur sekali saudara. Oma-oma itu kayak siapa ya Maria? Oma ini lucu sekali, saya kangen sekali. Kalau sekarang saya mesti berkunjung. Saudara, saya pun sering dibilang begini, tahu dirilah, tahu diri. Saya bilang, iya Oma, saya tahu diri kok. Saya bilang, jadi sabar saudara. Nah, kembali ke damai sejahtera. Kalau saudara ingin kerajaan Allah itu bertahta atas kehidupan saudara, saudara harus memiliki damai sejahtera itu. Enggak perlu takut. Takut boleh, tapi jangan ketakutan. Ya, setuju kan dengan bahasa saya? Takut boleh, tapi jangan ketakutan. Kalau saudara ketakutan, maka dalam segala hal saudara tidak akan bisa
bisa menjadi terangnya Tuhan. Dan di dalam kitab Wahyu firman Tuhan katakan, orang yang tidak dapat tempat di surga, rating pertama adalah penakut. Kalau saudara itu penakut, tidak ada tempat di surga. Amin. Haleluya. Makanya saudara bisa mendatangkan damai sejahtera itu bukan dengan kekuatan atau cara kita, tapi saudara perhatikan di situ ada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh siapa saudara? Roh Kudus. Jadi kalau kebenaran datangnya dari Tuhan itu kekal, abadi, selama-lamanya dibawa sampai kepada kekekalan. Kalau saudara damai sejahtera yang saudara dapatkan oleh Roh Kudus itu juga dibawa sampai pada kekekalan. Kenapa? Nanti di Yerusalem baru, di sana tempat terakhir orang-orang yang dikasihinya meninggalkan dunia, di sana yang ada adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Enggak ada sama sekali di sana ketakutan, khawatir, tangis, sukacita, marah, dendam, enggak ada. Yang ada adalah damai sejahtera. Haleluya. Saudara, kalau berbicara damai sejahtera, lawan kata atau tipu daya iblis, perangkap iblis memakai bukan hanya ketakutan, tetapi apa saudara? Kebencian, dendam. Saudara kalau benci, kalau dendam ada damai sejahtera enggak? Saudara ngomongnya begini, aku sudah mengampuni. Saudara berantem. Saya kalau sama ibu kepala selalu bilang, tanda-tanda orang mengampuni itu adalah saat dia bertemu dengan orang yang dibenci, dia benar-benar biasa saja, tidak ada masalah apa-apa, tulus senyumnya ya tulus, mengasihi tulus, pokoknya nggak dibikin-bikin. Kasih agape yang ada di sana, kasihnya Tuhan yang menentukan. Nah, saya selalu kasih contoh, saya benci sama orang, tapi saya bilang, lihat nih, saya ketemu dia biasa. Nah itu yang namanya benar-benar mengasihi, benar-benar mengasihi. Nah damai sejahtera itu Roh Kudus berikan sama saya. Tapi kalau kita bilangnya mengampuni, mengasihi, tapi kita belum bisa terima orang itu, kalau lihat wajah orangnya, waduh dia lagi indah. Waduh kok dia lagi sih, nggak ada kemenangan. Wah yang mimpi pujian dia nggak jadi berkat buat saya. Wah, yang mimpi pujian dia membuat batu sandungan buat saya. Hati-hati. Berarti saudara belum ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya, saudara ya. Banyak saudara nanti cari di Alkitab, tapi sebenarnya jawabannya ada di Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-11, 19, yaitu perbuatan-perbuatan kaki. Nah, di situ ada kriteria yang namanya lawan kata dari damai sejahtera. Ada khawatir, ada takut, ada iri hati. Pokoknya hal-hal yang membuat hidup kita itu nggak merasakan yang namanya indah gitu loh. Saudara, kalau damai sejahtera itu saudara, kita ngapa-ngapain itu enak loh saudara. Makan enak, tidur enak. Walaupun kita itu saudara ya, lagi susah, nggak punya apa-apa. Kalau kita fokus membangun kerajaan Allah, Roh Kudus memberi kemampuan kepada kita, damai sejahtera turun atas hidup kita. Saudara nggak punya uang pun bisa tersenyum. Haleluya saudara. Saudara nggak punya uang pun bisa tersenyum. Tokonya lagi sepi, bisa tersenyum dan berkata, damai sejahtera selalu ada bersama dengan saya. Pikiran kita, perkataan kita, kalau hatinya tenang, damai sejahtera, itu pasti berpikirnya positif dan penuh harapan. Amin. Contoh Bapak Ketua bersaksi, saya senang sekali anaknya saya, namanya siapa? Li, gimana hari ini ada penjualan enggak? Jawabannya mendatangkan damai sejahtera bapaknya. Kenapa bisa begitu? Karena Li hidup takut akan Tuhan, dalam kebenaran, dalam damai sejahtera Allah. Yang terakhir, karena jamnya cepat, saudara, yang terakhir adalah sukacita. Lawan kata dari sukacita apa saudara? Yes, betul. Sukacita lawan katanya adalah duka cita. Ini yang membedakan antara orang yang hidup
percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Kalau orang sebelah kita mati, ada yang meninggal dalam keluarganya, apalagi orang yang dicintainya, terus tahu-tahu mati, saudara, apa yang terjadi, saudara? Waduh, nangis merau-merau. Apa kalau perlu itu, kalau saya lihat sepertinya dramatis sekali. Saya mau ikut dikubur saja, ya nggak benar, saudara? Benar nggak, saudara? Benar kan? Ya, nggak ada sukacita. Ya benar sih, kalau kita ditinggal mati orang pasti kita akan mengalami yang namanya berduka cita. Nah, tapi kan kita tahu firman Tuhan, orang yang mati di dalam Tuhan, Yohanes 14 ayat pertama dikatakan apa? Di rumah Bapakku hanya tempat tinggal. Jadi kalau kita tahu keluarga kita, papa kita, mama kita, kakek kita, nenek kita, bahkan mungkin nanti kalau saya mati Guru Bala akan sedih, paling sedih sebentar ya Mas. Loh, saya bukan apa, memang itulah firman Tuhan. Karena Ibu Gembala yakin dan saya pun yakin kalau saya mati, tubuh saya memang pasti mati. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 dikatakan debu kembali kepada tanah, tetapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh saya balik sama Tuhan, tapi tubuh saya pasti mati. Ada yang mau hidup sampai 100 tahun, ada yang mau hidup selama-lamanya. Tidak ada. Pak Timotius sudah jadi bersaksi. Aku punya teman main kelereng, mati duluan ya Pak Timotius. Ya Pak Timotius, tetap mati. Manusia itu tetap mati, saudara. Bukan berarti saya ngaku-ngaku saudara, tapi ini fakta. Saudara mau bungkus kayak apapun, kemas kayak apapun, suntik sana, suntik sini, biar awet muda, waktunya mati ya mati sajalah. Yang jadi masalah adalah pada saat engkau mati, apakah engkau mati di dalam kerajaan Allah? Apakah engkau mati pada saat itu di dalam terangnya Tuhan, atau mati di dalam kegelapan? Kalau saudara mati dalam terangnya Tuhan, itu dibawa sampai ke kekekalan. Wahyu pasal 21:1 itu, saudara tahu apa? Di dalam Wahyu pasal 21 di surga sana, itu yang ada adalah terangnya Tuhan, nggak ada malam. Di sana adanya terang, bulan nggak ada, matahari nggak ada. Yang ada adalah Tuhan menjadi pusat terang atas seluruh surga, dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan mengakhiri pertandingan dengan baik, ya bersama-sama dengan terangnya Tuhan.